Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 2 Juni, Pekan Biasa yang ke-8. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui mereka yang mendahului kami telah mewarisi sabda-Mu. Semoga Engkau berkenan memperkembangkan iman umat-Mu, sehingga sungguh berakar dan menghasilkan buah. Ajarilah kami membagikan karunia-karunia kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama ke-12 murid-Nya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau Ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu itu di situ Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-murid-Nya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan Ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu Ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus, tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-murid-Nya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni,
maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk merenungkan ada dua hal tindakan Yesus selain nasihat tentang doa dan pengampunan. Yang pertama, pengusiran para pedagang. Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah karena mereka tidak menghormati bait Allah itu. Bait Allah adalah tempat kudus di mana manusia mengalami perjumpaan dengan Allah. Oleh karena itu, bait Allah perlu dijaga kekudusannya dengan cara menggunakan bait Allah sebagai pusat perjumpaan dengan Allah, bukan untuk tujuan lain. Misalnya berdagang. Yang kedua, tentang pohon ara. Kisah pohon ara yang tidak berbuah, meranggas dan mati adalah simbolisasi manusia yang menjauhkan diri dari Allah. Allah yang adalah asal dan sumber sekaligus tujuan hidup manusia. Setiap orang yang mendekatkan diri dengan Allah, ia akan memperoleh jaminan keselamatan yang sejati. Dan sebaliknya, manusia yang menjauhkan diri darinya akan berjalan menuju kebinasaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, patut disyukuri bahwa dalam gereja kita ada banyak sukarelawan dan mereka yang sungguh-sungguh dalam karya pelayanan dengan kemurahan hati. Mereka berakar pada iman dan kasih terhadap sesama yang tentunya akan menghasilkan buah. Karena mereka sungguh-sungguh mendasarkan hidupnya pada rahmat dan kasih Tuhan itu sebagai sang sumber hidup sejati. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita sungguh dalam hidup kita ini mengandalkan Tuhan dan kita selalu mendasarkan hidup kita di dalam rahmat dan kasih Tuhan itu. Sehingga berbuah melimpah tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk sesama kita. Ya Bapa, bantulah kami agar hidup kami berakar pada Kristus sehingga dapat menghasilkan buah bagi sesama. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku hingga musuh
tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setangi, kau burat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.